Selamat sore teman-teman semua. Saya kembali lagi hadir. Kali ini pembahasannya masih pembahasan yang sama teman-teman. Sama yang seperti terjadi di wilayah Cidahu, di mana ada anak-anak dan remaja yang pada saat sedang melakukan kegiatan ibadah retreat dilakukan persekusi oleh warga. Namun kali ini terjadi di wilayah yang lain teman-teman. Di luar Pulau Sumatera, yaitu di wilayah Padang. Yang menjadi korban bukan hanya gedung atau bukan hanya rumah, namun juga anak-anak kecil. Jadi anak-anak ini sedang mengambil suatu pelajaran di suatu rumah ibadah ini teman-teman ya, yaitu untuk sebagai prasyarat di mana nilainya ini untuk nantinya melengkapi studinya di sekolah. Nah, ada seorang pendeta yang berinisiatif untuk membuat rumah doa yang melayani anak-anak yang tidak memiliki guru sekolah ataupun guru agama di sekolah, teman-teman. Oke, saya akan perlihatkan sedikit videonya, teman-teman ya. Ini ada yang dipukul anak-anak. Ini 2 orang. Ini semua mereka. Ya, udah. Dan orang itu banyak tadi melawan orang rumah bakaran. Iya, udah. Iya. Mama. Ini orang yang satu Ya. Mama. Iya, ini bapak. Ini bapak. Buka matanya, Pak. Ini bapak ini. Mama di dalam. Ini. Ambil. Ini bapak ini. Mama di dalam. Melanggar norma. Jadi secara garis besar teman-teman, kenapa saya buat video ini? Ya, saya itu tidak bisa lagi berkata-kata ya. Karena apa? Orang-orang ataupun orang dewasa yang melakukan persekusi ini, mereka ini sudah seperti iblis ya teman-teman ya. Diselimuti kebencian sampai mereka tega melakukan kejahatan yang begitu keji terhadap anak kecil. Jadi adik-adik yang pada saat tanggal 27 Juli ini sedang melakukan kegiatan untuk melengkapi pelajaran agamanya, itu juga selain terdampak psikis, mereka juga terdampak fisik teman-teman. Jadi anak Olive ini, dia kakinya sampai sekarang cedera. Dan yang lebih parah lagi, mentalnya teman-teman. Mentalnya ini rusak. Jadi tadi saya sempat memperlihatkan 2 video. Video yang pertama itu adalah ketika anak Olive ini trauma di tanggal 27 Juli. Lalu video selanjutnya itu sampai dengan hari Minggu kemarin teman-teman, Olive ini masih ketakutan. Apalagi kalau misalkan melihat ada orang yang datang ke rumahnya. Dia selalu bilang, itu ada yang bawa pentungan, itu ada yang mau pukul saya. Saya terus terang nggak bisa lagi berkata-kata. Segitu jahatnya orang-orang ini sampai dengan tidak lagi memiliki peri kemanusiaan terhadap
anak yang masih di bawah umur. Saya berharap teman-teman, semua teman-teman yang nonton ini mau mengulurkan tangan ya untuk membantu Olive. Karena kemarin saya sempat tersambung dengan keluarga dari Olive, karena saya mendengar sudah ada beberapa teman-teman yang datang ke Padang gitu ya, untuk melakukan semacam konseling terhadap kerohanian, dan akhirnya saya bisa tersambung dengan ibunya Olive. Saya akan tayangkan audionya teman-teman ya, ketika saya berbicara dan berkomunikasi melalui telepon dengan ibunya Olive, Ibu Marina Gori. Nah, intinya mereka ini dari keluarga yang tidak mampu teman-teman, hanya hidup dari hasil bekerja di laundry. Nah, nanti teman-teman boleh dengarkan audionya, namun izinkan saya teman-teman ya, saya nggak pernah sebenarnya dalam konten-konten saya ya, baik itu di Instagram, di YouTube maupun di TikTok, untuk menaruh sesuatu di dalam konten tersebut untuk mengajak donasi. Namun kali ini kenapa terpaksa saya harus cantumkan ini, tidak lain dan tidak bukan adalah karena panggilan kemanusiaan. Anak Olive ini butuh dirawat teman-teman, butuh dirawat secara fisiknya dan juga butuh dirawat secara mentalnya. Nah, ini membutuhkan biaya yang menurut saya di luar dari kemampuan keluarganya Olive. Oleh karena itu, ayo teman-teman yang nonton video ini, nanti mari kita ulurkan tangan bantu keluarga Olive. Saya akan tayangkan ya teman-teman ya, percakapan saya dengan keluarganya Olive, yaitu ibunya. Siang Ibu. Iya siang Pak. Benar ini ya, ibunya Olivia Hulu ya? Iya Pak, ini benar orang tua dari Olivia Hulu. Ya, Ibu gimana kabarnya Bu? Adalah mulai agak sehat Pak. Oh, bapaknya gimana? Ayah sehat juga? Bapaknya di rumah sehat juga, tapi nggak ada kekerjaan. Kalau Olive-nya gimana Bu kabarnya? Masih berjalannya itu agak-agak pecah gitu loh Pak, belum normal kali dia kakinya itu lagi. Saya kemarin tuh lihat di beranda Instagram saya. Saya lihat Olive nangis-nangis itu ya, tapi bukan nangis-nangis pada saat kejadian, tapi setelah kejadian. Itu gimana ya ceritanya Bu ya? Itu kan kan pas udah selesai masalah itu udah 2 kali tuh kayak gimana gitu, ketakutan gitu dia, takut dia buka matanya gitu kan, katanya ada orang, ada bawa kayu, bawa api katanya kan, dia sangat takut lah. Sampai ada hampir 1 jam tuh sampai datang orang ke rumah tuh, ada yang menangani dari psikologi dan nggak mau, dia nangis terus dia, banyak orang katanya kan, nggak mau, mereka bawa kayu, mereka bawa api katanya kan, bakar katanya kan. Udah sampai itu kan udah berapa ya, hampir 1 jam itu kan, barulah kami kami dibantulah sama dokter, ada datang juga dokter kan, bawa ke rumah sakit lagi. Sejak kejadian itu kan nggak bisa ditinggal dia dong sampai sekarang aja itu agak-agak dia terkejut kalau tidur malam itu kalau ada orang di sebelahnya itu kan jarang juga tidur malam kan, sering memantau dia kan. Kadang kalau tersentuh badan itu sama orang kayak terkejut, itu dia terkejut terus dia. Sebelum kejadian ini apakah anak Olive begitu juga Bu? Enggak ada sakit-sakit sebagai itu. Dia normal aja, nggak pernah apa dong. Tapi sejak kejadian itu udah 2 kali seperti itu terus juga. Itu pertama kali, tapi yang paling parah itu pas yang terakhir kali itu sampai penuh rumah itu, mau datang orang kan minta doa. Takut juga kita sebagai orang tua ya Pak. Cemas juga melihat keadaan anak seperti itu, nggak mau buka mata, takut katanya, nggak bisa melihat orang katanya. Orang-orang yang pakai kerudung tuh, itu yang paling parah. Ada keluarga suami kan datang tuh pakai kerudung, dia nangis dia, histeris, dia menangis, mama nggak mau dia.
barulah kami bilang kami kasih pengertian sama orang saudara suami itu kan, tolong dulu diapa dulu kan, bukannya melarang kan, kan kasihan juga anak menengok seperti itu kan, takut dia kan. Iya. Udah ditenangi lah itu, kami dibawa ke rumah sakit Sudarso kan, diambil obat penenang kan. Pas malamnya lagi mulai lagi sama dia seperti itu juga lagi kan. Ada obat yang dikasih dari rumah sakit itu, kalau seandainya timbul sakit itu dia dikasih obat, dia tenang, dia tidur. Itulah Pak, sampai sekarang ini masih istilahnya nggak bisa lepas lah dari orang tuanya kan, selalu aja dijagain dia, nggak bisa tinggal sebentar mah, jangan lama-lama ya mama, pergi aja ke kamar mandi itu lama-lama, cepat datang mah. Karena udah tahu keadaan seperti itu, ya gimana lagi kan, harus kita menghadapinya kan, harus kita selalu menjaga dia. Iya. Tadi Ibu bilang kakinya cedera. Cedera kenapa Ibu? Itu kak yang kena tendang itu sama kena kayu, nggak bisa jalan, dia digendong-gendong itu udah berapa hari itu. Ditendang sama di kayu itu? Iya. Ditendang sama orang dewasa atau sama anak kecil Bu? Katanya sih orang dewasa yang memecahkan memecahkan rumah itu. Dipukul pakai kayu juga? Dipukul pakai kayu juga kakinya? Iya, itu udah membiru itu mas, sampai agak bengkok, jari jempolnya itu bengkok dia mah. Jempol kakinya itu. Yang pas-pas di lututnya itu mah, yang bagian belakang itu lebat loh hitamnya di situ. Itu yang membuat dia itu nggak bisa jalan loh, nggak bisa, udah berapa hari itu, ada 3 hari itu nggak bisa. Pokoknya udah dari kemarin baru bisa dia lah, udah 3 kali ke rumah sakit kan. Itu ditambah juga obat-obat dari menurut juga. Adalah udah mulai mending, dia udah bisa jalan, tapi tetap juga dipegang, dia lagi belum stabil karena dia. Iya. Yang melakukan itu keluarga tahu siapa Bu? Yang mana? Yang melakukan tendang ke kakinya? Yang melakukan kekacauan itu. Bukan, yang menendang kaki atau yang memukul pakai tongkat itu pelakunya teridentifikasi. Orang-orang yang apa itu yang bikin kerusuhan itu? Sudah ditangkap sama polisi? Udah. Waktu itu ada 9, tapi yang udah pasti itu entah 5 orang kata yang saya dengar juga sekitar 5 orang yang udah ditetapkan. Bukan, maksud saya. Korbannya itu ada yang satu lagi cewek, berdua yang korban di situ kejadian itu. Ya, salah satu yang melakukan kekerasan kepada Olive ini sudah ditetapkan sebagai tersangka juga. Sudah ditangkap itu, soalnya ada saksi mata waktu kejadian itu, waktu dikena di sini. Jadi udah ada saksi satu yang nampak waktu kejadian itu. Ya. Saya berdoa ya Bu ya, mudah-mudahan Olive cepat sembuh ya Bu ya. Ya Bu Pak, ya mudah-mudahan Pak, itu aja harapan saya Pak. Bukan saya mengharapkan apa itu mah, saya mengharapkan supaya anak saya ini bagaimana caranya kembali seperti normal kan lagi, biasa, tidak ada ketraumaan itu lagi, itu aja yang saya harapkan. Iya Bu, tadi saya lupa memperkenalkan diri, nama saya Martin Lukasi Manjuntak Bu, dari Jakarta. Saya pengacara Bu, tapi saya telepon Ibu ini bukan apa-apa, ini panggilan hati aja. Saya rencana mau kalau saya gimana Ibu? Kalau saya orang tua, nama saya kan orang tua dari Olive ini Marina Gori Pak. Iya. Berarti yang hulu tuh ayahnya ya Bu ya? Itu ayahnya itu yang hulu, orang hulu itu Nias ya? Yang bapaknya itu. Dari Nias ya Bu ya? Iya dari Nias Pak. Ya, izin Ibu, saya ingin menyampaikan jadi begini. Saya ini kan terpanggil ya. Saya mau memberikan sedikit dukungan lah buat Olive. Nanti mungkin saya akan WhatsApp ke Ibu untuk meminta sesuatu ya, supaya saya bisa mengirimkan sedikit persembahan kasih saya lah buat adik Olive ya. Mungkin nanti bisa berguna ya. Iya Pak. Iya. Rencana saya juga mau ajak teman-teman yang lain dari Jakarta.
Ya, minimal kita bisa meringankan sedikit beban lah dari Jakarta ini ya Bu ya. Iya Pak, iya. Itu aja mungkin Ibu. Nanti kalau misalkan Pak, terima. eh, ada informasi-informasi apa, boleh kita bertukar informasi ya Ibu ya. Saya izin, Iya, kalau Pak, Ibu terima. berkenan juga nanti saya minta teman-teman yang lain untuk ikut partisipasi bantu Olive kalau Ibu nggak keberatan. Ya, tidak apa-apa Pak. Pokoknya saya berterima kasih sebelumnya ya Pak. Ya. Terima kasih atas segala pengorbanan Bapak memperhatikan kami gitu sebagai masyarakat yang kesusahan lah istilahnya orang tuanya yang susah inilah. Tapi yang keadaan sulit kayak gini juga saya berterima kasih sekali sama orang Bapak. Iya. Itulah gunanya kita sesama manusia, sesama anak bangsa ya Bu ya. Iya Pak, iya. Ibu sehari-hari kerjanya apa Bu? Biasanya sih Pak tidak ada kerja, ibu rumah tangga. Cuman kan karena suami itu sering sakit, jarang ada kerja hari di proyek, kadang ada kadang tidak. Jadi bertindaklah saya sebagai orang tua, kan anak banyak tuh udah 4 dan anak butuh biaya gitu kan. Iya. Terpaksa saya kerja di laundry, menyuci gitu. Iya. Berarti kalau ayah Olive kadang kerja kadang enggak ya? Iya, kadang kerja, kadang enggaknya kerja di proyek, kita ngontrak juga di rumah kan. Anak udah 4, udah sekolah 3 orang, yang satu belum lagi. Oke. Itu yang Ibu tinggal sama ayah Olive itu berarti rumah kontrakan? Ya iya, rumah kontrakan itu yang di tempat tinggal kami sekarang ini. Iya. Oke. Kalau yang satu lagi Bu, yang perempuan itu siapa namanya Bu yang jadi korban? Yang satu lagi itu Nurlim tuh, yang korban satu lagi itu Nurlim juga itu. Apa itu Nurlim Bu? Ah? Nurlim itu apa? Namanya atau gimana? Namanya kan ada 2 korban itu, yang satu kan Olive, yang satu lagi kan Nurlim. Mm-mm. Itu nama anaknya itu anak yang korban satu lagi itu Nurlim namanya. Oh oke. Orang Nias juga Ibu? Iya, orang Nias juga. Oh oke. Kalau adik itu sekarang bagaimana kondisinya yang Ibu tahu? Apakah cuma kena di kaki atau juga terkena juga mentalnya sama seperti Olive sekarang? Kena juga apanya tuh Pak, mentalnya. Kalau apanya kan kena kayu juga dari belakang kan, bahunya di belakang tuh. Jadi kalau ditekan apanya itu merasa sakit sekarang nih. Jadi kayak takut itu, mau pergi sekolah pun takut. Sama dengan sulit tuh. Ini aja tadi pergi ibadah nggak mau mama, nggak mau belajar, aku mau sama mama aja. Bisa tinggalin sulit ini lagi loh. Ibadahnya di mana? Di tempat yang kemarin juga Ibu? Enggak di tempat, takut membawa dia di situ dulu, di Padang, di tempat gereja Kadafi yang di Padang. Oke. Kalau tempat yang kemarin kejadian itu sekarang apakah masih bisa dipergunakan untuk belajar anak-anak? Dibilang Bapak Pendeta sih kalau seandainya udah ada surat-surat nanti kan mungkin bisa lah. Soalnya untuk 2 minggu ini dulu kita ibadah di tempat gereja yang satu lagi bersama Bapak Pendeta loh. Iya. Soalnya masih ada polisi menjaga-jaga, itu kan belum selesai masalahnya lagi, masih ada polisi menjaga. Iya. Ya, Ibu itu aja, saya nggak mau ganggu waktu Ibu lama-lama. Nanti saya akan WhatsApp ke Ibu untuk meminta data, izin ya Bu ya, data nomor rekening. Nanti saya juga akan meminta bantuan teman-teman saya yang lain yang terpanggil ya, supaya bisa meringankan beban keluarga ya Ibu ya. Iya Pak ya, terima kasih aja sebelumnya ya Pak. Iya, salam untuk keluarga ya Ibu ya. Tuhan memberkati kita semua ya, dan Tuhan menyembuhkan anak Olive dan anak-anak yang lain ya, yang saat ini sedang sakit, baik mental maupun fisiknya. Iya Pak ya, terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih Ibu, Tuhan memberkati ya. Amin. Jadi itu teman-teman sudah dengar sendiri tadi. Saya berharap kita semua terpanggil ya secara kemanusiaan untuk meringankan beban dari keluarga Olive, agar adik Olive ini bisa kembali pulih ya, baik secara fisiknya maupun mentalnya. Itu saja mungkin. Silakan teman-teman, kalau misalkan konten ini bermanfaat, dibagikan kepada teman-teman yang lain agar bisa ditonton dan juga mendapatkan perhatian, sehingga apa yang saya harapkan dari video ini untuk meringankan keluarga Olive dapat terlaksana. Itu saja. Terima kasih.